Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salah satu akhlak yang sangat mulia di dalam Islam yaitu memaafkan. Ini adalah akhlak yang paling mulia. Dan di bawah itu adalah meminta maaf. Allah Subhanahu wa taala memakaikan satu nama dan menjadi sifatnya yaitu Al-Afu, yang Maha memaafkan. Tidak ada manusia yang tidak akan melakukan kesalahan. Demikianlah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak keturunan Adam itu pasti mereka akan khata'. Khata' itu adalah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, dan setiap orang yang melakukan kesalahan, yang terbaiknya adalah yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan jalur-jalur meminta ampun itu. Jika ia berhubungan dengan menzalimi manusia atau merugikan manusia, maka wajib sampaikan kepada mereka permintaan maaf. Saudara-saudaraku, Nabi-nabi telah melakukan kesalahan dan mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta maaf kepada manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masam mukanya, dia palingkan wajahnya, turun teguran bahwa tidak boleh berakhlak seperti itu. Maka Nabi menyusul dan menyampaikan permintaan maafnya, lalu beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selevel Nabi Muhammad melakukan kesalahan, apalagi kita. Seperti kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, semoga Allah memberi rahmat kepadanya, imamnya para ahli hadis. Kalau engkau menginginkan ada ulama yang tidak pernah melakukan kesalahan, engkau tidak akan pernah menemukan ada ulama yang seperti itu. Karena mana ada ulama yang tidak pernah tergelincir, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Baik, dalam tema ini kita dianjurkan untuk menyempurnakan kembali, membersihkan kembali apa-apa yang pernah kita sampaikan. Imam Syafi'i menyampaikan perkara-perkara di Irak, yang perkara-perkara itu dihapusnya, dicabutnya, kemudian disebutkannya yang terbaru, yang terbaik. Imam-imam, ulama-ulama kita melakukan akhlak-akhlak yang serupa. Saya dulu sebelum menyelesaikan daurah sampai sempurna selesai bersama Syekh Musa'ib bin Bashir Ali Al-Husaini Al-Quraisy As-Sudani yang berada di Sudan, selama 3 bulan kami merampungkan kitab Fathul Bari Syarah Sahih Imam Bukhari. Banyak beberapa maklumat yang saya dapatkan tentang masalah fikih dirombak ulang. Dan akhirnya saya sampaikan kepada umat bahwa saya dulu pernah menyampaikan begini, saya pernah menyampaikan begini, maka yang sekarang dari saya adalah begini. Sesuai dengan perkembangan ilmu, pertambahan riwayat dan dalil yang sampai kepada kita, kita melakukan pembaharuan dan menghapus yang lama. Demikian juga ketika kita tergelincir menyampaikan hal-hal dan berita-berita yang tidak pas, kita juga tidak boleh malu-malu. Para ulama, ini bukan aib. Para ustadz, para da'i bukanlah salah. Apabila kita menyampaikan suatu berita, lalu kita salah dalam menyampaikan berita itu, atau ternyata sumber beritanya ternyata tidak bisa dipercaya, maka jangan malu-malu sampaikan pada umat bahwa berita itu tidak benar. Seperti kemarin, baru saja saya menyampaikan bahwa menyebar berita di media sosial bahwa presidennya Cina mendatangi masjid-masjid dan meminta maaf kepada umat Islam, lalu meminta agar didoakan agar diangkat musibah ini ke umat Islam. Ternyata itu adalah hoax, itu adalah tidak benar. Maka dengan ini tentu saja saya sampaikan kepada umat Islam, kita tidak percaya itu. Dan juga sekarang kita semakin hakul yakin dengan perkembangan terbaru di Cina, yaitu, dan ini diberitakan, dan ini asli, di berita televisi Arab, di Al Jazeera juga diberitakan bahwa gagak yang sangat banyak mendatangi negeri atau kota Cina. في جميع الأنحاء البلاد عن مشهد غريب غير عادي لأسراب كثيفة من الغربان وكتل من البعوض العملاق الذي انتشر في أنحاء البلد ويرغبون في معرفة سبب حدوث
هذه الظاهرة الغريبة، حيث لاحظ سكان بكين عددا كبيرا من البعوض الضخم المتجمع تحت منحدر الطريق السريع في حي هايديان بالمدينة ومناطق أخرى. وكذلك كتب مستخدمو الانترنت في مدن أخرى بما في ذلك جياوتسيو وبوانغ بمقاطعة هونان ومدينتي بكين وتيانغيانغ أنهم لاحظوا ظواهر مماثلة في الآونة الأخيرة. وأكد خبراء أنه عندما يكون هناك عدد كبير من البعوض الذي يغلب على الشتاء أو عندما يظهر في أوائل الربيع فمن المحتمل أن يتسبب في وباء من الأمراض المعدية ويزيد في انتشارها. وأكد سكان كل المناطق المذكورة أنه لم يسبق له مثيل من قبل وقوع مثل هذه الظاهرة الغريبة للغاية. Kemudian juga sekarang ini ada nyamuk-nyamuk yang sangat besar-besar memenuhi kota-kota, perkampungan-perkampungan, lembah-lembah, dan ini akan menimbulkan wabah penyakit baru lagi yang akan berat untuk diatasi. Luar biasa berlapis-lapis yang sedang dihadapi oleh Cina. Kalau ini insya Allah benar. Tetapi yang sebelumnya kita sama-sama sudah menghapusnya. Nah, untuk kita yang ada di Indonesia khususnya, WHO tidak percaya Indonesia steril. Indonesia belum terkena virus ini. Sementara negara-negara tetangga yang lebih kokoh persiapannya dari kita, yang lebih canggih daripada kita, seluruhnya sudah melaporkan bahwa negara mereka sudah terinfeksi. Apapun itu benar atau tidak, kita hanya berharap semoga saja berita televisi kita benar, bahwa mengatakan Indonesia masih bersih. Doa kita, ya Allah, amin. Semoga saja benar-benar bersih. Walaupun begitu, antisipasi yang harus kita lakukan adalah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Yaitu jangan berbuat maksiat, jangan pergi ke tempat-tempat maksiat, kurangi ke tempat-tempat keramaian, dan bentengi diri kita dengan zikir pagi dan petang. Zikir-zikir ajakan Rasulullah SAW agar kita terlindungi dari pagi sampai petang itu dari bahaya apapun. Seperti Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, baca 3 kali. Juga membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaqa wa dzara wa bara wa min syarri kulli ma yanzilu minas sama' wa min syarri kulli ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil lail wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqa yatruku bi khairi ya rahman. Jika kita mampu membaca sepanjang itu, jika tidak minimal yang pendek saja. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Baca 3 kali. Allah Subhanahu wa taala akan lindungi kita. Tapi ketika kita benar-benar di tengah-tengah epidemi, ya, di tengah-tengah penyebaran wabah menular ini, maka bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Baca pagi, juga sebanyak 100 kali baca petang. Paginya selepas salat zuhur sebelum terbit matahari, ya, dan petangnya sebelum matahari tenggelam. Baca itu 100 kali. Allah pastikan kita pasti selamat. Saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, inilah jalan satu-satunya bagi kita untuk selamat. Hari ini WHO telah menyampaikan bahwa kira-kira 18 bulan yang akan datang baru mungkin akan ditemukan vaksin anti daripada virus COVID-19, yaitu coronavirus, novel coronavirus yang ditemukan pada bulan Desember 2019 kemarin. Saudaraku yang kami muliakan, kita tidak punya kekuatan. Cina begitu kuat saja, tak mampu, tak berdaya. Orang terkaya dan hebat-hebat hartanya, jaringannya, kekuasaan-kekuatannya yang ada di kapal Diamond Princess yang ada di Jepang pada hari ini tak boleh merapat di mana-mana saja. Jumlah mereka hampir 4.000-an orang dalam kapal itu, orang kaya semua di kapal termewah. Penumpang tersebut dinyatakan positif saat kapal bersandar di Hong Kong dan juga meninggalkan kapal bersiar. Akibatnya kapal bernama Diamond Princess saat ini kapal harus dikarantina di Yokohama. Apa yang bisa mereka buat? Mereka hanya menunggu kematian. Duit mereka tidak bisa menolong. Ya, jabatan, pangkat mereka, kekuasaan mereka, jaringan mereka tidak berguna apa-apa. Saat ini mereka hanya menunggu kematian. La haula wala quwata illa billah. Maka kita umat Islam mengingat waktu begitu lama lagi 18 bulan ke depan kita baru mungkin akan ditemukan vaksinnya. Dan sementara sudah bertimbulan, bermunculan penyakit-penyakit yang lain. Maka sekali lagi tidak ada benteng yang mampu melindungi kita wahai umat Nabi Muhammad kecuali adalah perbanyaklah zikir pagi, perbanyaklah zikir petang selepas salat subuh dan setelah menjelang matahari akan tenggelam. Jangan tinggalkan salat tepat waktu. Khususnya wanita di rumah silakan, ke masjid silakan. Laki-laki tidak ada cerita. Usahakan dan berjuanglah untuk di masjid dan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan malas lagi. Duitmu tak akan berguna. Jabatanmu tak akan berguna. Hartamu yang melimpah ruah tak akan berguna ketika sudah datang serangan yang didatangkan oleh Allah sebagai bala
ujian dan tempaan musibah petaka. Yang berguna saat itu adalah iman, amal, dan doa kita. Oke? Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.